Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Iksan Prabowo, NIM 230201536. Oke, kali ini saya tidak membahas tentang pemrograman ya. Kali ini saya membahas tentang algoritma atau model data. Yang akan saya bahas di sini adalah model clustering dengan algoritma K-means. Algoritma K-means itu adalah sebenarnya sih algoritma yang sederhana banget, tapi sering dipakai di dunia perdataan. Intinya, untuk K-means ini digunakan untuk mengelompokkan atau membuat data berdasarkan kemiripannya atau pencocokannya. Dan untuk cara kerjanya juga gampang. Pertama, kita tentuin dulu mau bikin berapa kelompok atau cluster atau kelas gitu. Semisal klasternya ada 3 gitu ya. Terus setelah itu sistem bakal milih titik tengah yang namanya centroid. Nah, setiap data akan dihitung jaraknya ke centroid terdekat dan otomatis masuk ke klaster tersebut. Dan proses ini diulang terus sampai posisi centroidnya sudah stabil dan nggak berubah lagi. Dan untuk kelebihan K-means itu cepat pertama, kedua gampang, mudah dipahami, dan cocok untuk pemula yang baru belajar. Dan K-means ini bisa dihitung manual menggunakan Excel dan RapidMiner. Langsung saja kita akan praktekkan untuk penghitungan manual dulu di Excel ya. Di sini saya mempunyai, sebenarnya ini ada satu data, tapi saya pecah menjadi 2 folder untuk RapidMiner dan hitung Excel. Kenapa? Karena di RapidMiner itu membutuhkan data sampel, bukan yang sudah dihitung dari Excel begitu. Oke, langsung saja. Pertama, saya buka dulu untuk datanya. Nah, di sini ada data awal, ada 10 data awal dengan nilai dari tugas, UTS dan UAS. Itu di kasusnya di ranah pendidikan ini ya. Oke, dan ini ada tujuan klasifikasinya. Yang nomor 1, kelas nomor 1 itu baik sekali, terus ada 2 baik, dan kelas nomor 3 cukup. Dan di sini ada kelas terpusatnya, ini saya sudah mendapatkan dari datanya juga. Oke, pertama-tama kalian hitung jarak di K1-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan, saya menggunakan SQRT. Sini buka kurung lagi, klik di sini di kolom C3 ini di bagian tugas, lalu dikurangi dengan K2 di sini ya, sebagai K1, maksudnya di kolom K2 di klaster 1 atau kelas 1. Terus tutup kurung, pangkat 2 ditambah buka kurung, lalu pilih di bagian UTS ini, kurangi lagi di bagian di kelas 1 di bagian kolom L, habis itu ditutup kurung lagi di pangkat 2, habis itu ditambah buka kurung lagi di UAS, langsung dikurangi lagi dengan yang di kolom M, di K1 kolom M, terus ditutup kurung, kasih pangkat 2 tutup kurung. Dan di sini jangan lupa kalian kunci di bagian klasternya. Kalau saya di FN F4 untuk penguncian ini, rumus ini. Nah, seperti ini ya. Oke, coba enter. Nah,
ini muncul jarak di K1. Sekarang kita akan hitung K2. K2 sama seperti tadi, SQRT. Oke, tapi lagi di bagian C kolom C3. Nah, kurangi. Nah, ini yang membedakan. Kalau di K2 tadi di K1 saja ini pada bagian K2 nya di kolom K yang K2. Ini ya. Kita turun. Itu pangkat 2 tambah agak kurang seperti tadi. Dan jangan lupa dikunci ya, biar menyesuaikan saja ketika di drag ke bawah atau ke kanan. Nah, ini sudah muncul untuk jarak di K2 yang di tabel 1. Sekarang yang K3 nya sama seperti yang tadi, cuma yang membedakan ini di kelas 1, di K1, K2, K3. Artinya di K1 ini untuk jarak ini yang tabel jarak dengan K1, yang K2 ya jarak K2 ini, yang K3 ya jarak K3 ini. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu. Dan jangan lupa dikunci, kuncinya F4, Fn F4 kalau di laptop saya. Oke, di sini sudah ada itu jarak-jaraknya. Kita coba drop ke bawah. Nah, ini ya sudah muncul ya. Dan selanjutnya kita akan menghitung atau mencari data atau jarak terkecil sebagai kelasnya. Oke, sekarang saya akan menghitung jarak terkecilnya. Saya akan tandai dengan warna biru. Nah, di sini saya atur warna lebih dahulu seperti ini. Ini nggak kelihatan ya kalau kita warnain biru ini ya. Kita coba ganti. Nah, biru ini aja. Nah, seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam kelas 1. Kita klik di sini 1 karena data yang saya warna ini masuk di K1 ya, atau kelas 1. Dan selanjutnya di K2. K2 saya warna ini, saya pilih di nomor 4 sama nomor 8. Jadi di sini saya ketik 2. Gini ya. Sekarang di K3-nya. Kita tinggal klik di sini yang kosong. Ini adalah kelas 3. Di sini juga, terus di sini juga kita kasih 3. Oke, di sini jaraknya sudah ketemu. Sekarang lanjut ke step kedua atau penghitungan kedua. Di sini untuk menentukan klasternya, untuk klaster ini di sini saya berikan sama dengan pada bagian ini kan yang kepilih di klaster 1 ada di nama Adi, nama Ugi sama ini Hari ya. Jadi di sini ada nama Adi, ada nama Ugi, ada nama Hari. Di K1 ini saya pilih di C3
lalu ditambah yang Ugi di C5 juga. Oh maaf ding, tadi C3 ini C5. Oke, ditambah lagi di bagian hari ini ya, di C7 kolom 7. Oh ya, ini jangan lupa dikasih tanda kurung ya. Dan setelah itu dibagi dengan jumlah dari K1 atau klasternya. Klasternya kan ada 3, 1, 2, 3. Dapat hasil 63. Oke, lanjut yang di sini itu di bagian D, sama seperti tadi di ini di nama-nama yang kepilih yang saya warnai di jarak K1 ya. Halnya ini di K1. Gini ya, saya sederhanakan jadi bulatkan jadi 88. Oke, selanjutnya sama seperti tadi. Sekarang di bagian uasnya yang baru ya. Sekarang di K2 ini kan ada cuma 2 ya, yang ada jaraknya yang paling terkecil ini. Oke, Oke, sekarang di K2. Di sini kan cuma ada 2 ya, ada 2 yang saya warnai. Jadi untuk rumusnya begini. Kita klik pada bagian ini kan yang dapat Ripai sama Ibnu. Jadi cuma 2 itu saja. Ripai tambah Ibnu. Mana ini terus dibagi 2 karena ada 2. Mana Ripai sama Ibnu, itu dibagi 2. Sama Ripai. Nah, ini yang K1 sama K2 sudah dapat. Sekarang untuk K3-nya di sini kan ada 5 yang dapat, itu Fabi, Dian, Rian, Siti sama Bayu. Oke, tinggal masukkan saja. Siapa? Fabi, bagaimana Fabi, Dian sama Rian,
Siti sama Bayu. Itu dibagi 5 karena yang saya warnai ini ada 5, atau kelas atau jaraknya ini ketemu ada 5, ini 5 data. Oh ya, ini ada kesalahan fatal. Kenapa saya kasih tambah di sini? Di siapa aja? Fabi, terus dan sama Rian. Sekarang ini yang terakhir di UAS ya. Ini sudah ketemu ya untuk klaster pusatnya yang akan kita hitung di putaran kedua ini, atau penghitungan kedua. Oke, di sini sama seperti tadi untuk rumusnya. Saya menggunakan SQRT lagi. Oke, di K1 di sini saya menggunakan SQRT sama seperti tadi. Di sini saya klik ini. Pokoknya rumusnya seperti yang perhitungan pertama, yang berubah yang beda ada di klaster pusatnya. Di sini kan klaster pusatnya sudah dari data, dan di sini yang klaster pusat putaran kedua ini dari data yang dihitung pertama kali ya. Oke, coba kita implementasikan seperti tadi.
akan memilih jarak yang bukan nomor yang keduanya. Seperti biasa saya akan tandai ini yang paling kecil, dan ini ada juga 4 juta, ini Ibnu. Oke, selanjutnya di jarak K3. Oke, K3 nya tinggal ini ya, di ini sudah di kelas 3. Kita tinggal tambahin ini 2 benar ini 5, ini 5, ini 2, ini 3, kok 5, 3, ini 3, ini 3, ini 2, ini 3. Nah ya. Oke, kita coba bandingkan data ini di AF ini sama di T ini ya. Apakah cocok? Kita juga coba sembunyikan dulu. Nah, ini kan, ini kan sudah cocok, berarti kita sudah menemukan atau sudah menjalankan langkah-langkah dari penghitungan K-min. Tinggal penentuan keterangan di data akhirnya. Nah ini. Di sini saya menggunakan VLOOKUP dari AM ini, terus G3 nya mana? G3 nya ini keterangannya. Jika 1 maka baik sekali, jika 2 maka cukup, dan jika 2 maka baik, dan jika 3 maka cukup ya. Dan terakhir false gitu. Kenapa ini ada nyempil 2 ya? Karena di kolom kedua. Jadi kolom pertama itu kelas, kolom kedua itu keterangan. Jadi jika ingin mengambil keterangannya ya ditambahkan 2 sebagai keterangan, sebagai pengambilan untuk kolom kedua yaitu keterangan. Oke, kita coba enter. Di sini sudah muncul ya. Nah, oke. Untuk penghitungan dengan Excel kali ini saya sudah berhasil. Dan selanjutnya saya akan menghitung dengan menggunakan tools Rapid Miner. Nah, ini kita sudah berada di tools Rapid Miner-nya. Langsung saja untuk cara mudahnya, di sini kalian klik Red Excel. Red Excel ini digunakan untuk memasukkan data mentah ya, data sampel atau data sampel gitu. Terus selanjutnya cari saja langsung K-min, taruh di sini, lalu dihubungkan. Nah itu di sini dihubungkan ke sini, 2 ya, 2 kabel. Ya. Setelah itu di sini cari folder sampel kalian, folder data mentah kalian. Ini saya sudah namai data mentah itu Rapid Miner XLS, karena untuk Rapid Miner ini tidak bisa menghitung yang sudah kita hitung dari Excel. Jadi harus benar-benar data mentah seperti ini ya. Kita next saja, finish. Saya klik ini aja, apply aja. Terus kita jalankan run. Nah, di sini sudah ada semua ya untuk data-datanya. Di ID 1 itu datanya, di ID 2, mulai ID 2 ini itu masuk di cluster 1. Oke, di sini
ini jelas di klaster 1 sama klaster 3 ya. Di sini juga ada statistiknya, terus di sini ada visualisasinya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari perkataan saya, jika ada kesalahan juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.